Pengadilan Negeri Lamongan didirikan pada tahun 1950-an dan pada tahun 1983 pindah ke gedung kantor baru di Jalan Veteran nomor 18 Lamongan. Menyelenggarakan sistem peradilan untuk menyelesaikan perselisihan dan mencari keadilan dalam perkara sipil, buruh, administratif, dan kriminal. Pengadilan negeri merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan secara umum. Pengadilan Negeri Lamongan memiliki wilayah hukum meliputi wilayah Kabupaten Lamongan. Pengadilan Negeri, biasa disingkat PN, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Untuk di Kabupaten Lamongan adalah Pengadilan Negeri Lamongan. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Lamongan berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan meliputi semua wilayah Kabupaten Lamongan. Susunan atau struktur organisasi Pengadilan Negeri Lamongan terdiri dari pimpinan, Ketua PN dan Wakil Ketua PN, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita dan staf. Pengadilan Tinggi, PT, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang lebih tinggi dari pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding, untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Ini adalah bagian pelayanan terpadu satu pintu, PTSP, yang merupakan salah satu bagian di pengadilan negeri yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau. Perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. Perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan negeri melalui satu pintu. Persoalan perdata banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja membeli barang yang tidak sesuai, rusaknya barang oleh seseorang, hutang yang tidak dibayar-bayar, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini seringkali kita mendapat penyelesaian yang tidak memuaskan. Seringkali kita hanya merasa pasrah dan kecewa, karena untuk membawa kasus seperti itu ke pengadilan bukanlah hal yang mudah karena harus melalui begitu banyak proses dan tidak sebanding dengan harga barang yang kita beli. Karena seringkali terjadi sehingga Mahkamah Agung membentuk Peraturan Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menghadapi masalah tersebut. Waktu penyelesaian perkara perdata sampai 25 hari dan melakukan proses cara sederhana, namun demikian acara gugatan sederhana tersebut hanya diperuntukkan bagi perkara-perkara perdata yang memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1. Nilai tuntutan yang diminta tidak lebih dari 500 juta rupiah dan tuntutan bersifat material. Tuntutan yang bersifat imaterial tidak dapat diajukan karena pembuktiannya tidak sederhana, seperti kehilangan reputasi, perasaan tidak nyaman, atau kerugian emosional lainnya. 2. Tidak termasuk sengketa tanah atau sengketa yang sudah memiliki pengadilan khusus seperti sengketa tenaga kerja. 3. Penggugat dan tergugat harus berada dalam satu wilayah hukum yang sama. Sebagai contoh, orang yang tinggal di Surabaya hanya dapat menggugat orang yang berada di Surabaya. 4. Masing-masing pihak hanya terdiri dari satu orang, namun bisa lebih dari 2 orang jika memiliki kepentingan hukum yang sama. 5. Tergugat harus jelas keberadaannya dan tidak bisa dipanggil dari pengadilan negeri lain. Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan.
Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo. Mekanisme pendaftaran gugatan sederhana. Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai 1. Identitas penggugat dan tergugat, 2. Penjelasan ringkas duduk perkara, dan 3. Tuntutan penggugat. Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi. Acara gugatan sederhana didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu 1. Pendekatan yang mudah. Proses persidangan sederhana, di mana penggugat atau tergugat tidak perlu memikirkan pasal-pasal yang akan digunakan. Hakim akan menentukan pasal yang relevan dan hal yang perlu dibuktikan oleh pihak-pihak. Pengajuan gugatan dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan di pengadilan, tanpa harus didampingi pengacara. Petugas pengadilan akan membantu jika diperlukan. Penyelesaian yang cepat. Salah satu tujuan dari acara gugatan sederhana adalah untuk mempersingkat waktu pada gugatan acara perdata. Waktu penyelesaian rata-rata adalah kurang lebih 450 hari dari tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung. Persidangan akan dibenarkan oleh hakim tunggal yang memimpin dan memutuskan perkara. Kedua adalah tingkat keberatan oleh majelis hakim di pengadilan negeri. Apabila ada pihak yang tidak puas dengan putusan hakim tunggal, maka dapat mengajukan keberatan di pengadilan negeri yang sama. Adanya upaya keberatan tidak lain adalah untuk menjamin penerapan hukum, untuk mencari keadilan yang waktu penyelesaiannya adalah 7 hari kerja sejak majelis dibentuk. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasannya. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada 1. Putusan dan berkas gugatan sederhana, 2. Permohonan keberatan dan memori keberatan, 3. Kontra memori keberatan. Dalam upaya keberatan ini akan berlangsung selama 58 sampai 60 hari kerja. Dengan diberlakukannya peraturan Mahkamah Agung ini, diharapkan bahwa akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan melalui pengadilan akan meningkat, serta diharapkan bahwa iklim usaha Indonesia akan semakin membaik bagi para pelaku usaha lokal.